Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Firanda, perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Baiklah, mosi kita pada siang hari ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan dengan indeks integritas sekolah dan integritas kejujuran siswa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari indeks integritas terlebih dahulu. Indeks integritas merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam hal kejujuran saat melaksanakan ujian secara berlangsung. Untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru, ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi, yaitu nilai UNAS atau ujian nasional, nilai rapot, dan indeks integritas sekolah. Semakin tinggi nilai indeks integritas sekolah, maka semakin besar pula modal yang kita dapat untuk lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nilai raport masih menjadi penentu diterimanya siswa ke perguruan tinggi negeri. Namun kemudian diadakannya juga penyeleksian menggunakan indeks integritas sekolah untuk menentukan status dan mengakuratkan hasil penyeleksian penerimaan mahasiswa baru. Diadakannya program indeks integritas karena penggunaan nilai raport dalam SNMPTN kerap mengalami kesulitan dalam membandingkan nilai raport antar sekolah. Selain itu, dengan adanya indeks integritas bisa meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemberian nilai oleh guru terhadap siswa. Selain itu, hal yang mendukung adanya program indeks integritas yaitu karena belum adanya data dan track record untuk melihat cara guru memberi nilai pada siswa yang kerap menimbulkan potensi kecurangan. Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi atau Kemristek dan Dikti secara resmi meluncurkan program SNMPTN dan SBMPTN pada tahun 2016. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Heri Suhardianto mengatakan, selama ini perguruan tinggi hanya menggunakan peringkat akademik untuk menentukan besaran kota SBMPTN yang akan diberikan kepada sekolah. Peringkat akademik dibandingkan dengan nilai rapot siswa dengan besarnya IPK. Namun, hal ini lagi-lagi dianggap kurang maksimal karena akan menimbulkan terjadinya kecurangan serta menimbulkan kesulitan untuk membandingkan nilai siswa antar sekolah. Semenjak adanya indeks integritas memudahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan seleksi terhadap penerimaan mahasiswa baru. Karena dengan diadakannya indeks integritas sekolah mampu menentukan status dan keakuratan nilai rapot siswa untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selain itu, dengan adanya indeks integritas, maka guru tidak bisa melebih-lebihkan nilai siswa. Dengan adanya indeks integritas ini akan memudahkan PTN dalam menentukan kelulusan siswa. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya kecurangan serta meminimalkan kesalahan dalam membandingkan nilai rapot antar sekolah dari berbagai daerah. Adapun indeks kejujuran. Indeks kejujuran yaitu mengurangi inflamasi nilai, mencontek selama ujian nasional, bocornya soal serta jawaban, dan bentuk kecurangan lain yang merupakan tanda kegagalan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai kejujuran. Indeks kejujuran siswa merupakan bentuk integritas sekolah untuk menjadi pertimbangan bagi PTN dalam menyeleksi calon mahasiswa. Di kalangan para ahli psikometrik, konsep indeks bukan hal baru. Kita bisa menyebut berbagai macam teori tentang indeks integritas, mulai dari teori klasik diawali Bird pada tahun 1927 sampai 1929, lalu Crawford pada tahun 1930, lalu Dickinson pada tahun 1945, dan Anikeefe pada tahun 1954. Lalu dikembangkan
banyak ahli psikometrik, yaitu Shaw pada tahun 1960 dan pada tahun 1961, Engorp pada tahun 1974, Holland pada tahun 1996, Wolek pada tahun 1997 sampai 2006, dan Sotaridona pada tahun 2002, serta yang terakhir yaitu Meyer pada tahun 2003. Baiklah, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya indeks integritas sekolah serta indeks kejujuran siswa merupakan cara yang sangat efektif dalam menyeleksi penerimaan mahasiswa baru agar tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi kesalahan dalam membandingkan nilai siswa antar sekolah dari berbagai daerah, serta memudahkan pemerintah untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas, jujur, dan memiliki sikap serta tingkah laku yang baik, terutama masalah kejujuran pada saat ulangan dan hal yang lain-lain. Baiklah, sekian pernyataan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.